Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Kamil, kelas 4B, NIM 205 200 032. Baiklah, dalam video ini saya akan mengidentifikasi dan menganalisis yaitu intelektualisme dan spiritualisme. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian intelektualisme dan spiritualisme. Yang pertama adalah intelektualisme pendidikan. Definisi intelektualisme adalah akal budi atau inteligensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir. Dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyesuaikan persoalan dalam tempo yang lebih singkat dan memahami masalah lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak dengan cepat. Tugas intelektualisme dalam pendidikan mempunyai dua tugas yang penting. Yang pertama adalah pembentukan fungsional. Apa itu pembentukan fungsional? Yaitu pembentukan yang mengembangkan fungsi-fungsi jiwa seperti pengamatan, ingatan, fantasti, berpikir, dan kemauan. Yang kedua adalah fungsi atau tugas intelektualisme dalam pendidikan, yaitu pembentukan material jika di dalamnya bermaksud menambah ilmu pengetahuan atau bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia seperti tanggapan, pengertian, pengetahuan, keterampilan yang penting bagi kehidupan. Perkembangan intelektualisme di dalam pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan manusia sepanjang hidup akan mengalami siklus dari sejak masa janin di kandungan hingga lahir, tumbuh menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan terakhir pada fase kematian. Nah, agar individu mencapai kebahagiaan lahir dunia maupun di akhirat, pendidikan formal ataupun non formal itu sangatlah penting bagi seseorang individu atau seseorang anak di usia yang sudah memasuki dunia pendidikan, agar perkembangan fisik dan kognitif menjadi dasar penerapan strategi pengajar, dan pendidikan yang mampu memaksimalkan potensi dengan baik, dan seorang individu atau anak ini akan mencapai kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Dan yang pengertian yang kedua adalah spiritualisme. Di dalam pendidikan, spiritualisme senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Pendidikan menjadi tumpuan bahwa tuntunan kemajuan masyarakat dalam lintas zaman. Dan spiritualisme berasal dari kata spirit yang berarti jiwa atau suma atau roh. Spiritualisme berarti kejiwaan, rohani, batin, mental atau moral. Dan spiritualisme mengacu pada kecerdasan hati jiwa yang menurut terminologi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah membuktikan bahwa keduanya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan kesanggupan yang sangat dalam memperbaiki hati. Fungsi spiritualisme di dalam pendidikan adalah menggunakan segi peneral dalam struktur kecerdasan manusia, menumbuhkan kesehatan spiritualisme atau jiwa seorang manusia, dan menciptakan kedamaian spiritualisme atau jiwa seorang manusia, meraih kedamaian spiritualisme, meraih kearifan spiritualisme. Pembahasan yang kedua adalah filsafat dalam kurikulum 2013. Secara eksplisit, kurikulum 2013 berdasarkan berbagai fondasi aliran filsafat dan aliran filsafat pendidikan
hal yang positif dari berbagai aliran filsafat dan aliran filsafat pendidikan. Namun bila ditinjau lebih mendalam, kurikulum 2013 lebih mementingkan tersampaikannya materi. Lebih mementingkan tersampaikannya materi pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditentukan oleh para ahli. Secara sentralistik, berdasarkan tinjauan yang mendalam, kurikulum 2013 lebih condong kepada aliran idealisme, aliran filsafat pendidikan, penerenialisme, dan esensialisme. Pembahasan yang ketiga adalah muatan pendidikan atas problema kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sebagai suatu sistem pembuka yang tidak lepas dari permasalahan baik mikro ataupun makro. Masalah mikro yaitu masalah yang timbul dari komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Dan masalah makro yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan, di dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya. Berkaitan dengan masalah yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan, kita mengetahui bahwa letak permasalahan yang sebenarnya bukanlah disebabkan oleh guru. Untuk itu kita berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.